pagi hari ini saya mau berbicara sesi kedua terkait dengan hikmat kehidupan. Nah, minggu yang lalu kita sudah berbicara hikmat kehidupan bagian yang pertama, ya. Dan pagi ini kita mau melanjutkan ke dalam bagian yang kedua, dan saya berdoa kiranya firman Allah yang akan kita dengarkan ini benar-benar dapat mendorong kita untuk semakin memperoleh pengetahuan tentang Tuhan, dan pengetahuan yang kita peroleh itu dapat kita ekspresikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, ya. Baik, mari kita buka pertama-tama Amsal pasal 3, ya, Amsal pasal 3. Saudara-saudara bisa membuka Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18, dan nanti kita juga akan melihat kepada Yakobus, pasalnya sama dan ayatnya sama. Kita akan lihat pertama-tama, ya. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18, saudara. Ya, mari kita coba baca ini. Saya akan membacakan pelan-pelan. Saudara simak di dalam Alkitab saudara semua, ya. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, ya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Nah, baik saudara, Amsal ini secara umum memberitahukan kepada kita bahwa orang yang memiliki hikmat, ya, orang yang memiliki hikmat itu lebih berharga dan lebih berbahagia daripada segala kemungkinan yang dapat kita peroleh di dalam dunia ini. Itu premis pertama, saudara. Ya. Sekali lagi, ya, ide pokok yang pertama adalah orang yang memiliki hikmat, ya, orang yang memiliki kepandaian terkait dengan firman Allah, orang yang dapat mengerjakan firman Allah di dalam kehidupannya. Oleh firman Tuhan dikatakan lebih berbahagia daripada segala kemungkinan yang dapat kita peroleh di dalam dunia ini. Saya tidak sedang mengatakan bahwa apa yang bisa kita peroleh di dunia ini menjadi tidak penting, bukan. Tetapi apabila harus dibandingkan, maka hikmat tentang Allah itu menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada apapun. Ya. Sekali lagi, hikmat tentang Allah adalah sesuatu yang lebih berharga daripada apapun, saudara. Nah, ini yang mau kita sasar pagi ini. Bagaimana Amsal dan kitab Yakobus bersinergi, ya, sama-sama menampilkan hikmat, sama-sama memberitahukan kepada kita bagaimana sebenarnya hikmat itu berlaku bagi kita. Ya. Nah, untuk bagian yang kedua secara singkat kita coba lihat Amsal 13. Ya, masih
ayat 13 sampai 18 juga. Saya akan bacakan dengan cepat. Demikian firman Allah. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi utusan yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Saudara-saudara, Amsal 13 yang baru saja kita baca ini adalah sebuah gambaran praktis mengenai pilihan kehidupan. Perlu kita ketahui, kebanyakan Amsal ini, atau mungkin hampir 100%, itu ditulis oleh Salomo yang pada masa itu adalah raja yang sangat agung, yang kepadanya Tuhan memberikan hikmat. Ya, bahkan Alkitab mencatat seorang ratu ya dari selatan yang hari ini sekitar wilayah Arab, yaitu Ratu Negeri Seba, itu pernah datang kepada Salomo dan menyaksikan sendiri hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, di dalam konteks ini, saudara, Salomo memberikan banyak nasihat melalui kitab Amsal ini. Dan salah satunya adalah apa yang baru saja kita baca. Dikatakan siapa meremehkan firman, ya, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ajaran orang bijak sumber kehidupan, akal budi yang baik mendatangkan karunia. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Utusan yang setia mendatangkan kesembuhan. Ya, siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Semua ini adalah bagian dari pengetahuan Salomo tentang bagaimana dia harus hidup di hadapan Tuhan sebagai seorang raja. Tetapi saudara-saudara, ya, hikmat yang Salomo miliki sebagai seorang raja itu juga berlaku bagi rakyatnya. Sehingga muncullah ayat-ayat ini, saudara. Ya. Jadi bagian Amsal 13 ayat 13 sampai 18 ini merupakan pilihan hidup. Salomo sedang mempresentasikan atau menampilkan, ini loh ada pilihan hidup. Ini loh ada sikap hidup yang harus kita pilih. Semua kita bebas memilih mana yang akan kita jalani. Sepakat saudara? Ya, saya sebagai hamba Tuhan, walaupun saya pendeta, ya saya bebas memilih. Entah saya mau diam-diam berdosa di hadapan Tuhan, saudara nggak tahu. Itu menjadi pilihan saya. Atau saya mau memilih hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, pilihan ini sifatnya sangat pribadi, saudara. Ya, godaan-godaan terhadap hidup kita setiap hari itu selalu ada. Saya sebagai hamba Tuhan pun merasakan ada godaan itu. Saya merasakan bahwa ada banyak yang bisa menarik saya untuk menjauh dari Tuhan. Ada banyak yang bisa menarik saya untuk tidak lagi mengindahkan Tuhan. Saya pikir Salomo juga mengalami hal yang sama. Seorang raja yang diurapi Tuhan, yang diberikan bekal pengetahuan dan hikmat yang luar biasa, bahkan melebihi semua pemimpin di dunia pada masanya, itu pun tidak lepas dari godaan. Dan kita tahu bersama kehidupan Salomo berakhir tidak happy. Kenapa tidak happy? Karena firman Allah berkata, di masa tuanya Salomo dijerat oleh istri-istrinya dan dibawa kepada penyembahan Allah-Allah asing, saudara. Jadi rupanya memiliki hikmat tidak cukup untuk dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Memiliki hikmat adalah langkah pertama. Memiliki pengetahuan adalah langkah pertama. Ya, saya boleh belajar sebanyak mungkin, tetapi hasil dari pembelajaran saya tidak cukup agar saya bisa tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Memiliki pengertian, memiliki pengetahuan,
memiliki hikmat, itu adalah langkah pertama dari hidup berkenan kepada Tuhan. Langkah berikutnya adalah menetapkan pilihan. Itu nanti yang oleh Yakobus dikatakan cara hidup yang baik. Nah, nanti kita akan lihat sebentar. Yakobus menyebutnya sebagai cara hidup yang baik. Ya. Sekali lagi, ini penting untuk kita renungkan. Memiliki pengertian, memiliki pengetahuan, memiliki hikmat tentang Allah, ya, itu adalah langkah pertama untuk kita hidup berkenan kepada Allah. Itu adalah langkah pertama. Langkah berikutnya adalah kita harus memilih apakah kita hidup di dalam pengertian yang kita miliki atau sebaliknya. Penulis kitab Amsal memberikan contoh yang praktis dan nyata. Salomo dibekali oleh Tuhan dengan pengetahuan yang luar biasa, dengan hikmat yang tiada taranya, ya. Salomo dibekali dengan perlengkapan yang daripada Tuhan terkait dengan pengetahuan. Tetapi Salomo tampaknya gagal memakai pengetahuan itu. Salomo tampaknya gagal menggunakan hikmat itu di dalam hidupnya yang sehari-hari, saudara. Itu sebabnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan Allah asing, saudara. Nah, ini dua hal yang berbeda, ya. Di hadapan Tuhan kita ini semua sama, loh, saudara. Ya, saya tidak menganut teologi bahwa pendeta seperti saya orang yang lebih kudus daripada jemaat. Tidak. Sebagai seorang pribadi manusia di hadapan Tuhan, kita sama ini. Kita sama-sama punya potensi berbuat dosa, kita sama-sama punya potensi melawan Allah, atau kita juga sama-sama punya potensi untuk tunduk kepada Tuhan. Kita juga sama-sama punya potensi untuk berkenan kepada Tuhan. Kita sama-sama punya potensi seperti Yakobus bilang, memiliki cara hidup yang baik, sama. Pertanyaannya atau persimpangannya terletak pada apa? Ketika kita menetapkan, betul? Ketika kita mulai memutuskan, memilih, di sana perbedaannya. Salomo, saudara-saudara, walaupun dia memiliki potensi yang luar biasa terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada dia, tetapi ketika dia memilih tidak seperti apa yang dia ketahui tentang Allah. Salomo yakin, saya sangat yakin, dia membaca kitab-kitab Torah. Ya, saya juga sangat yakin Salomo membaca hikmat-hikmat atau tulisan-tulisan seperti yang mereka percaya. Orang-orang Yahudi pada waktu itu percaya kepada kitab Torah, ya, kitab Nevi'im itu kitab nabi-nabi, kitab Ketubim itu seperti Esther dan sebagainya. Mereka pasti membaca karena masa itu adalah masa sebelum Salomo. Salomo hidup sekitar 900 sebelum Masehi. Itu sudah ada beberapa tulisan-tulisan. Kalau Torah sudah ada, karena Torah ditulis sekitar 1300 sampai 1400 sebelum Masehi. Berarti Torah sudah ada. Dan pasti Salomo sudah membaca Torah itu. Bagaimana dia menemukan Allah melarang mereka menyembah Allah asing, betul? Di hukum Torah dikatakan Allah tidak berkenan kepada penyembahan dewa-dewa asing. Itu ada. Kita beberapa waktu lalu membahas kenapa Tuhan menurunkan 10 perintah Allah sebagai bentuk komitmen. Iya kan? Komitmen kita, bukan komitmen Tuhan. Makanya di ayat pertama dikatakan dengan kalimat apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Sebab itu, nah ini ada alasan, ada komitmen dari kita. Sebab itu jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa nggak boleh ada Allah lain? Karena akulah yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan, bukan Allah yang lain. Bukan Allah orang Mesir. Kalau kita baca kitab Keluaran, peristiwa di mana Tuhan membawa Musa dan pasukan Israel keluar dari tanah Mesir, salah satu pertunjukannya adalah firman Allah berkata, aku akan
menunjukkan kuasaku di hadapan para Allah Mesir yang ada di Mesir, katanya. Iya kan? Jadi yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah Allah. Allah yang mana? Ya Allah yang sekarang itu ada di hadapan bangsa Israel pada waktu itu. Allah yang berbicara kepada Musa. Sehingga diturunkanlah 10 hukum Taurat sebagai komitmen. Aku yang melepaskan engkau dari perbudakan di Mesir. Karena itu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dan Allahmu secara sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta. Iya kan? Jangan menjadi saksi dusta bagi sesamamu. Jangan mengingini sesamamu. 10 hukum utama yang nanti kalau dilihat dari semua hukum yang ada di sepanjang perjanjian lama menjadi 613. Menjadi 613. Makanya orang Yahudi hari ini itu terikat sekali dengan 613 hukum yang mereka sebut sebagai Torah itu. Ya, banyak ya. Dan saya yakin Salomo membaca semua kitab Taurat itu. Tetapi pengetahuan Salomo tentang kitab Taurat, pengetahuan Salomo tentang hikmat Allah, pengetahuan Salomo tentang berbagai-bagai macam pengertian yang diberikan Allah, tidak dia gunakan sebagai dasar pilihan hidupnya. Itu yang menjadi masalah dengan Salomo, saudara. Sehingga pada masa tuanya Salomo akhirnya berbalik dan menyimpang dari jalan Tuhan. Dikatakan di masa tuanya Salomo memberikan penyembahan kepada Allah-Allah lain. Dia punya istri, salah satunya putri Fir'aun. Dia punya istri dari orang Het. Mereka bangsa-bangsa yang menyembah berhala, menyembah Asitoret, menyembah dewa-dewa lain. Dan Salomo akhirnya terpaut hatinya. Dan dia tidak lagi sepenuh hati menyembah Tuhan Allah yang diperkenalkan oleh Daud ayahnya. Padahal janji Allah kepada Daud begini, apabila keturunanmu menjaga perintahku dengan baik, menjaga ketetapanku, maka tahta ini tidak akan pernah beralih dari keturunanmu. Makanya nanti setelah zaman Salomo, kenapa bangsa Israel tidak pecah pada zaman Salomo? Karena Tuhan sangat menghargai janjinya kepada Daud ayahnya. Setelah Salomo wafat, barulah kerajaan itu pecah, betul? Ya kan? Bahkan anaknya ya Rehabeam itu cuma memimpin 2,5 suku. Orang-orang pada umumnya bilang 2 suku, yaitu suku Benjamin dan suku Yehuda. Nanti dari sinilah cikal bakal keturunan Yesus. Makanya Yesus itu adalah keturunan Yehuda, keturunan Daud. Ya. Kalau saudara baca di kitab Matius pasal 1 ayat 1, di situ inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Ya, Sefer Toledot, Yesua Hamasya, ben David, ben Abraham. Nah itu dia. Kenapa Daud? Karena nanti anaknya Daud Salomo, anaknya Salomo Rehabeam itu memimpin Yehuda. Jadi Yehuda terus ditarik sampai ke Daud. Jadi Yesus itu disebut sebagai anak Daud. Ya. Jadi saudara, Salomo gagal memakai pengetahuan yang ada di dalam dirinya sebagai dasar pilihan hidupnya. Padahal nasihat-nasihat Salomo di dalam kitab Amsal itu adalah nasihat-nasihat yang tiada bandingnya hikmatnya pada masa itu, saudara. Kalau saya sendiri senang membaca kitab Amsal karena saya dapat banyak pengertian praktis dari firman Allah di Amsal ini. Tetapi sekali lagi tetap, apakah saya akan memakai pengertian itu sebagai dasar pilihan saya atau tidak? Itu akan menjadi penentu. Sepandai apapun saya tentang Alkitab, sepandai apapun pemahaman saya tentang Alkitab, selama saya tidak memakai dasar kebenaran itu menjadi dasar pilihan bagi saya, maka ujung hidup saya nanti mungkin akan seperti Salomo.
Jadi letaknya bukan soal berapa banyak yang kita tahu tentang Alkitab. Walaupun itu penting loh ya. Itu penting. Pengetahuan kita tentang firman Allah itu sangat penting. Tetapi hal yang tidak kalah penting adalah apakah pengetahuan itu saya gunakan sebagai dasar pilihan hidup saya. Nah, itu menjadi sangat penting yang kedua. Makanya tadi saya bilang langkah pertama, miliki pengetahuan tentang Allah, miliki hikmat tentang Allah, miliki pengertian tentang Allah, tentang firman-Nya, tentang segala kebenarannya. Langkah kedua, pakai semua pengetahuan itu, pakai semua pengertian itu, pakai semua hikmat itu sebagai dasar pilihan hidup kita. Ya, makanya kalau saudara lihat di Amsal tadi, Amsal 13, ya, mulai ayat 13 dikatakan apa? Siapa meremehkan firman, akibatnya apa? Dia akan menanggung akibatnya. Sebaliknya siapa taat kepada perintah, dia menerima balasan. Nah, kata balasan di sini nuansanya baik, seperti upah. Dia akan menerima upah. Di ayat 14 ini semata-mata positif. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Di ayat 15 kembali ditampilkan dua sisi, negatif dan positif. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Di ayat 16 begitu. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, lalu orang bebal membeberkan kebodohan. Pun di ayat 17 sama. Utusan orang fasik menjerumuskan ke dalam celaka, tetapi utusan orang setia mendatangkan kesembuhan. Dan terakhir ayat 18 sama. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Lalu saudara, siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara? Yang bisa kita pelajari adalah setiap cara hidup selalu akan bertemu dengan konsekuensi logisnya. Ya, ini ide utamanya. Setiap cara hidup selalu akan bertemu dengan konsekuensi logisnya. Makanya dari sini nanti banyak peribahasa-peribahasa yang menyamai ini. Ya kan, seperti misalnya rajin pangkal pandai. Memang tidak semua orang rajin bakal pandai. Tetapi secara umum, kalau orang tidak rajin, susah untuk pandai, betul nggak? Itu dia. Hemat pangkal kaya. Memang tidak semua orang yang hemat pada akhirnya kaya. Tapi secara umum, orang yang hemat bisa kaya. Seperti itulah Amsal mengajarkan kita hikmat kehidupan. Jadi Amsal tidak boleh kita pahami secara literal. Amsal ini seperti peribahasa pada hari ini. Dia memperlakukan prinsip-prinsip umum. Ya. Utusan orang benar mendatangkan atau menyembuhkan katanya. Tidak semua juga. Ada orang kadang diberi nasihat oleh utusan yang benar pun tidak menyembuhkan juga. Tetapi yang dimaksud dalam Amsal adalah prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Ada kasus-kasus tertentu secara khusus memang tidak seperti yang diharapkan. Sama, hemat pangkal kaya. Ada juga orang udah hemat mati-matian yang nggak kaya-kaya juga. Tapi bukan berarti peribahasa itu salah, bukan. Karena peribahasa itu berlaku secara umum. Ya. Jadi setiap pilihan, setiap cara hidup itu akan bertemu dengan konsekuensi logisnya. Ada pepatah kuno mengatakan, kalau engkau sering berjalan di tepi pantai, maka engkau tidak akan bisa menghindari sepatumu basah kalau pakai sepatu, kan? Tapi itu kan memang peribahasa dibuat sedemikian rupa supaya masuk akal, kan gitu. Tampaknya sih jarang orang kalau jalan di pantai pakai sepatu, betul loh. Tapi itulah peribahasa. Ya, bermain api terbakar, betul nggak? Kan gitu kan? Itu peribahasa. Siapa juga yang mau bermain api? Nggak ada. Masa ada orang main-main api? Tetapi itulah peribahasa. Peribahasa dibuat untuk menyampaikan pesan yang jelas.
tentang bahwa setiap pilihan hidup akan bertemu dengan konsekuensi logisnya. Nah, ini perlu kita pahami, saudara. Karena apa? Sebagai orang percaya, ya, kita perlu dengan sangat hati-hati memutuskan, menetapkan apa yang harus saya pilih dalam hidup saya. Sikap apa yang harus mempengaruhi saya setiap hari. Pilihan-pilihan apa yang saya buat dengan pekerjaan saya hari ini. Pilihan-pilihan apa yang harus saya tetapkan dengan kehidupan rohani saya hari ini. Apakah saya akan membaca firman hari ini atau tidak? Apakah saya akan menyempatkan berdoa pagi ini atau tidak? Itu semua pilihan. Itu semua pilihan. Dan yang paling penting dari kitab Amsal ini adalah setiap pilihan seharusnya didasarkan pada pengetahuan. Makanya kan kepada Hosea Allah pernah berfirman tentang Israel, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Dalam LA diterjemahkan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sebenarnya nuansanya adalah umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Allah. Siapa yang tidak memberi pengetahuan itu? Dalam konteks kitab Hosea, yang salah itu imam, pendetanya pada waktu. Kenapa? Karena pendeta pada waktu zaman Hosea menerima suap, ya, menerima apa yang tidak menjadi hak mereka, sehingga saudara-saudara, ya, ketika imam-imam menerima suap, maka mereka dikendalikan oleh si pemberi suap, betul? Mereka tidak lagi bebas berbicara kebenaran, mereka tidak lagi bebas berbicara sesuatu yang seharusnya mereka bicarakan. Ya, seperti itulah kehidupan. Makanya kitab Amsal berkata, ya, pengetahuan yang kita miliki itu harus menjadi dasar dari setiap keputusan hidup kita. Nah, bagaimana Yakobus melihat Amsal ini? Apakah Yakobus terhubung dengan Amsal? Kenapa ide utamanya sama? Mari kita lihat Yakobus pasal 3 sebentar. Yakobus pasal 3, ya. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 juga. Ini saya bacakan juga dan saudara perhatikan di Alkitab saudara, ya. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik. Ia menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama adalah murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, saudara-saudara, di dalam tulisan Yakobus, ya, Yakobus juga membahas tentang bagaimana hikmat memiliki peran dalam kehidupan orang percaya, khususnya dalam konteks seorang pengajar. Karena kalau kita lihat mulai ayat 1, itu kan dosa karma lidah, ya.
Itu berbicara tentang guru, pengajar. Ya, setelah Yakobus memberikan nasihat kepada seorang guru dan pengajar supaya lidah mereka tidak memiliki dua sumber, ya, Yakobus melanjutkan secara umum pesannya kepada orang-orang Kristen pada waktu itu tentang bagaimana juga mereka harus mengupayakan diri mereka untuk hidup dengan cara yang baik. Nah, ini yang tadi ketika kita bahas Amsal, saya kutip. Bahasa Yakobus dengan jelas berkata, hendaklah atau baiklah dengan cara hidup yang baik. Ia menyatakan perbuatannya. Perhatikan. Semua orang bebas menyatakan perbuatan, betul? Tapi Alkitab melalui Rasul Yakobus memberikan batasan. Batasannya apa? Menyatakan perbuatan dengan cara hidup yang baik. Itu dia. Nah, sumber cara hidup yang baik itu dikatakan di sini adalah kelemah lembutan. Memang agak sulit menerjemahkan kata kelemah lembutan ini, karena kelemah lembutan ini dari sisi praktis banyak. Waktu Yesus menunggangbalikan kursi-kursi di Bait Allah, seorang teolog yang bernama William Barclay menyebutnya sebagai tindakan kelemah lembutan, prautes. Ya, kelemah lembutan secara terminologi, secara istilah, yaitu sebenarnya saudara merujuk kepada memperlakukan secara proporsional. Di dalamnya ada penghormatan, di dalamnya ada keadilan, di dalamnya ada kebenaran. Pokoknya kompleks, saudara. Itu sebabnya mungkin Rasul Paulus akhirnya mencantumkan kelemah lembutan ini ke dalam daftar buah roh yang dia sampaikan kepada jemaat di Galatia. Ya. Jadi ketika kita datang kepada kata kelemah lembutan, ini mencakup satu bidang yang cukup luas, tetapi intinya kelemah lembutan, ya, kalau menurut saya dari semua yang saya baca, saya menyimpulkan kelemah lembutan itu merujuk kepada proporsionalitas. Proporsional. Misalnya nih saya kasih contoh. Ya. Kalau ada seorang anak yang baru berumur 7 tahun, baru kita latih cara mencuci piring. Ini baru kita latih cara mencuci piring. Lalu latihan pertama, 1 gelas pecah. Apakah kita harus memarahi anak itu? Alasannya proporsional, karena dia baru kita latih mencuci piring. Sama dengan saudara yang latihan bawa motor, pasti nabrak pagar dulu pertama. Saya ingat istri saya dulu nabrak pagarnya Belinda. Ya. Atau mungkin kita baru saja berlatih membuat kue bolu dari seorang pakar, lalu batal. Apakah kita layak dimarahi? Saya pikir tidak. Kenapa? Kita harus bertindak proporsional. Itulah kelemah lembutan. Tetapi apabila Chef Juna diminta oleh panitia kepresidenan, ada acara di Bali, nggak usah Chef Juna, Chef Arnold lah yang kemarin di Bali kan, dia diminta mengepalai para chef untuk menyediakan makanan bagi semua tamu undangan dari berbagai negara. Tiba-tiba ada makanan terlalu garam. Kata orang Punggak, terlalu garam, keasinan. Apakah kita bisa mentolerir itu? Kenapa tidak? Chef Arnold gitu loh. Iya kan? Seorang chef yang sangat berpengalaman dengan pendidikan tentang memasak yang mumpuni, tapi sayur asamnya keasinan. Apakah kita akan berkata, enggak apa-apa, biasa kalau masak gitu? Begitu? Tidak, itulah proporsionalitas. Itulah kelemah lembutan. Dia pasti akan dituntut oleh panitia kepresidenan, betul nggak? Pasti dituntut dia, yakin saya. Kalau nggak perdata
minimal perdata dia dituntut. Atau minimal dia tidak laku lagi. Dampaknya besar. Berbeda dengan seorang anak 7 tahun yang kita latih cuci piring. Pada kali pertama dia mencuci piring, gelasnya pecah. Yang kita lakukan apa? Malah kita belai kepalanya, betul nggak? Semangat ya, nggak apa-apa. Lain kali hati-hati, ya kan? Itu proporsionalitas, itulah kelembutan. Ya, itulah kelembutan. Jadi saudara-saudara, cara hidup yang baik yang dimaksud oleh Yakobus di sini adalah memperlakukan orang lain secara proporsional, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan usia rohani, sesuai dengan pengalaman dengan Tuhan. Iya kan? Kita tidak bisa memperlakukan orang dengan cara yang sama. Kita harus memperlakukan orang sesuai dengan dirinya. Itu dia. Jadi tidak mungkin Chef Arnold dengan gegabah akan membiarkan salah satu sayur asemnya jadi asin. Itu gak mungkin. Dia akan berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap sayur asem itu keasinan, yakinlah dia akan tetap disanksi oleh panitia kepresidenan. Pasti. Karena Chef Arnold. Kecuali nih ya, yang diminta panitia kepresidenan adalah siapa? Omawati. Oma, tolong masak tamu negara sayur asem ala Sumbawa, keasinan misalnya. Apa yang mau dituntut? Oma kan gampang nih. Siapa suruh ngomong saya? Kan ada Chef Arnold. Lagi bapak aneh mati saya. Ada Chef Juna. Ya ada chef siapa lagi? Siapa banyak itu chef-chef itu? Kok manggil saya paksa lagi? Ya keasinan saya gemetar ya, waktu nuang garam itu gemetar tumpah. Proporsionalitas, saudara. Proporsionalitas. Makanya saudara-saudara, saya pernah bilang kepada kita semua, biasanya di awal tahun ketika kita memulai pelayanan, ingat ya, setiap pemimpin, setiap pelayan itu akan dituntut lebih daripada jemaat lain. Betul saudara? Karena apa? Proporsionalitas. Itu cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik. Kalau jemaat ketahuan bohong, dampaknya nggak seberapa. Lah kalau saya ketahuan bohong, tanya, Pak Pen pernah bohong? Pernah nggak ketahuan? Coba ketahuan kan bahaya kan? Bohongnya kenapa? Kakinya kenapa? Enggak apa-apa, saya bilang, padahal apa-apa. Kalau jemaat ketahuan bohong, dampaknya nggak seberapa, betul? Ibu Rini misalnya ketahuan bohong, yang tiap minggu misalnya WL, gimana kira-kira? Wah, itu WL. Kalau WL bilangnya, mari kita datang kepada Tuhan saudara-saudara, kita tuh nggak taunya bohong, betul? Misal, iya kan? Artinya kita diperlakukan oleh Tuhan itu proporsional. Itulah kelemah lembutan. Makanya Yakobus bilang, pengertian kita, ya, kan dikatakan siapa di antara kamu bijak, kan gitu kan? Siapa di antara kamu bijak? Artinya gini loh. Siapa di antara kamu yang sudah punya pengertian, hikmat dan pengetahuan tentang Allah, hendaklah pengertian itu dipakai untuk menimbulkan cara hidup yang baik. Itu maksudnya fokus. Sama dengan Amsal tadi. Saudara-saudara, kita berjuang untuk itu. Tapi kita diberikan oleh Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus. Dia berkata bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Dialah yang akan mengingatkan kamu
Itu pentingnya kita bergaul karib dengan Allah, saudara. Kita boleh saja tidak bergaul karib dengan Allah, tetapi dampaknya apa? Tidak ada roh Tuhan yang akan memimpin kita, sehingga kemungkinan cara hidup kita tidak menjadi baik seperti yang diharapkan oleh Yakobus, saudara. Iri hati, mementingkan diri sendiri, ya, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran yang dicatat oleh Yakobus di sini. Intinya segala macam perbuatan jahat itu bukanlah cara hidup yang baik. Bijak dan berbudi itu terkait dengan hikmat dan pengertian. Kualitas ini bisa kita peroleh melalui proses belajar, sama seperti yang tadi disampaikan Amsal. Saya bisa memiliki kepandaian. Semua kita bisa memiliki kepandaian. Saya punya kemampuan, karena ini bidang saya, menjelaskan kepada saudara topik-topik teologi yang mungkin sulit untuk dipahami. Saya bisa, saya punya kemampuan. Tetapi itu tidak cukup. Hikmat, pengertian, pengetahuan, kemampuan dalam belajar, ya, itu bisa kita peroleh dari mana saja. Betul? Kita bisa peroleh dari mana saja. Dari buku-buku kita bisa peroleh, dari video-video pengajar, dari khotbah-khotbah yang kita dapatkan, kita bisa peroleh. Asal kita rajin saja belajar, kita bisa menjadi cerdas secara intelektual. Makanya di dalam hukum kecerdasan yang ada tidak sekedar IQ, kan, tidak sekedar intelektual, kecerdasan intelektual, ada juga namakan kecerdasan emosional, ada juga kecerdasan rohani atau kecerdasan spiritual, ada itu. Ya. Jadi pemahaman pengetahuan itu kita bisa dapat dari proses belajar, ya, membaca. Tetapi saudara, pengetahuan yang kita peroleh, ya, next, pengetahuan yang kita peroleh itu harus diekspresikan melalui perbuatan, dan perbuatan inilah yang oleh Yakobus dikatakan cara hidup yang baik. Ya. Cara hidup yang baik itu seperti ring tinju, saudara. Tahu ring tinju? Cara hidup yang baik itu tidak bicara tentang kekakuan, bukan. Itu seperti ring tinju. Kalau saudara tahu ring tinju, aturan seorang petinju, yang penting dia tidak keluar dari ring. Ring itu lurus nggak? Lurus. Tapi kalau ketekan begini, dia kadang seorang petinju dipukul lalu terpelanting ke ring, ringnya terdorong, betul. Tapi dia masih tidak di luar, dia masih di dalam. Itulah hikmat cara hidup yang baik. Itu yang tadi saya bilang, proporsionalitas. Kita tidak bisa menerapkan satu hukum kepada semua orang. Pokoknya piringnya pecah, dihukum semuanya, enggak. Beda anak 7 tahun dengan seorang yang sudah tamat kuliah, sama-sama diminta cuci piring. Malah yang tamat kuliah pecahkan 2 gelas, anak 7 tahun 2 gelas. Siapa yang dinasihati di sini? Yang dinasihati lebih keras siapa? Ya anak kuliah tadi ini, kan? Karena apa? Ada ketidakmungkinan dalam pikiran kita. Kamu kan sudah dewasa, kenapa waktu kamu cuci piring masih bisa melakukan ini? Tapi kasus yang sama dilakukan oleh seorang anak 7 tahun. Itu kita tidak seperti menasihati anak yang sudah kuliah. Itulah yang tadi saya bilang, cara hidup yang baik itu proporsional. Itu seperti ring tinju. Kadang-kadang ring tinju itu bisa kita bawa keluar sedikit selama dia tidak berada di luar, betul? Seperti itu. Makanya kita perlu pengertian dari Tuhan. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Ya. Apakah semua orang yang dalam ibadah cemberut kita harus marahi? Enggak juga. Loh, kita tidak tahu hidupnya loh. Siapa tahu keluarganya sedang ada yang sakit keras, betul?
Itulah hikmat, cara hidup. Makanya cara hidup itu melibatkan pengetahuan. Cara hidup itu melibatkan pengetahuan. Itu yang disebut dalam bahasa etos. Etos, lalu etos menimbulkan patos. Patos itu cara. Sebelum kita mendapatkan cara yang benar, maka kita perlu mendapatkan pengetahuan yang benar. Itu dia saudara, ya. Kesimpulan dari dua bagian ini, yaitu Amsal dan Yakobus, saudara. Hikmat kehidupan itu terkait dengan cara hidup yang baik. Pertama-tama, cara hidup yang baik itu diperoleh dari proses belajar. Ya. Lalu saudara-saudara, setelah kita memiliki pengetahuan dari proses belajar, pengetahuan itu harus kita jadikan dasar untuk memanifestasikan perbuatan. Dan yang terakhir, ya, hikmat dalam memperlakukan orang lain itu dibatasi oleh sikap yang penuh dengan kelemah lembutan. Artinya apa? Proporsional. Perlakukanlah setiap orang secara proporsional. Alkitab juga proporsional. Dia pernah bilang, kepada yang diberikan banyak dituntut lebih banyak. Itu kan proporsional, kan? Proporsional. Kepada yang punya 5 talenta dituntutnya berapa talenta yang dihasilkan? 5. Kepada yang diberikan 2 talenta itu, uang itu ya, talenta ya, bukan bakat. 2 talenta itu, jumlah yang besar juga itu. Setelah disuruh dagang, dituntut hasilnya berapa? 2 juga. Yang diberikan 1 talenta, dituntutnya berapa? 1. Tapi karena dia tidak menggunakan talenta itu tidak menghasilkan. Saya yakin si Tuhan tidak menuntut dia 5 talenta seperti yang diberikan 5 talenta. Dia cukup menghasilkan 1 karena dia diberi 1. Proporsional, betul? Proporsionalitas itu perlu. Diri kita pun perlu kita perlakuan proporsional. Jangan terlalu memaksa diri, ya kan? Jangan terlalu memaksa diri tentang segala hal. Kalau engkau tidak bisa, bilang tidak bisa. Ya, bilang tidak bisa. Tapi tidak bisa yang tulus loh ya. Jangan tidak bisa, ya, pokoknya tidak bisa, males. Itu beda. Kalau memang kau tidak bisa, bilang tidak bisa. Kalau engkau bisa, bilang bisa. Dan lakukan sesuai apa yang kita omongkan. Sepakat saudara ya? Saya pikir ini yang bisa saya simpulkan pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan memberkati kita. Mudah-mudahan 2 sesi tentang hikmat kehidupan ini bisa kita jadikan menjadi pedoman bagi kita semua. Saudara,